Pak Kapolri itu kalau ada apa-apa, ya kan, yang ngebersihin itu tukang bersihnya, sapunya itu Sambo. Akhirnya Sambo ngontek saya, bilang bahwa sudah diberesin nanti sama dia. Ketika berita itu saya viralin, Mas, di situ, ya kan, dia marah Sambo. Bener nggak sih Bapak itu bandar judi? Oh, belak-belakan aja gitu? Saya belak-belakan, saya tanya. Ada ancaman juga di situ, dia bilang kamu kalau sebut-sebut nama saya, ya kan, saya nih kalau saya nanti jahat, bisa aja kamu hilang nyawa. 303 ini sama kasus Sambo ini terlalu panas, Mas. Mereka mau shifting perhatian. Cuma satu hal, mungkin mereka nggak nyangka korbannya bakal segini besar. Iwan Bule ini, ya kan, sebenarnya dia sudah tahu itu Kanjuruhan itu akan terjadi, Mas. Jadi udah ada surat. Nah, itu tembusannya ke ketua PSSI dan ke ke Kapolda Jawa Timur. Ini wajib diperiksa itu ketum PSSI sama Kapolda Jawa Timur, si Niko Afinta, karena mereka masuk dalam konsorsium 303, Mas. Dari The Real Rumah Uya, 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita bersama Alvin Lim. Alvin Lim ini adalah, kita pernah ketemu waktu kasus Indosuria waktu itu ya? Betul. Sini ya. Dan Mas Alvin Lim ini ternyata, saya baru lihat beritanya, justru sekarang lagi dilaporin ke polisi, oleh jaksa. Betul. Oleh siapa lagi nih? Henry Surya. Henry Surya ngelaporin. Iya. Oke, pengacara yang dilaporin. Jadi ini kayak bersaing sama Rasman Arif nih. Ya, pengacara yang dilaporin gitu ya. Oke, kita lihat dulu artikelnya nih. Oke. Pertama, Alvin Lim dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian. Ini siapa yang ngelaporin, Mas? Ujaran kebencian. Itu yang laporin polisi juga, AKBP Pujiarto. Oke, terus ada lagi. Kasubdit Renakta itu. Kasubdit Renakta. Oke, dipolisikan karena konten Kejagung sarang mafia. Alvin Lim, para jaksa anti kritik. Dilaporin jaksa juga. Nah, itu siapa yang laporin jaksanya? Itu seluruh jaksa. Jadi Oke. di Garut ada yang lapor, di Riau ada yang lapor, di Jambi ada yang lapor, di Jakarta ada yang lapor, di Mabes ada yang lapor. Ada ini inisiatif ratusan. Pribadi apa digerakkan kira-kira? Digerakkan oleh siapa, Mas? Ya pemimpin Jaksa Agung kan udah bicara itu. Bahwa kemarin itu ada video ya waktu di Garut ditanya, ini kok rame-rame pada lapor, perintah pimpinan katanya. Oh, perintah pimpinan. Betul. Pimpinannya ngelapor nggak? Jaksa Agungnya nggak lapor. Oh, kenapa dia suruh anak buahnya yang lapor. Kenapa nggak ngelapor? Kan padahal satu aja Jaksa Agung yang lapor beres semua. Nah, itu dia. Maksudnya nggak usah rame-rame gitu. Itu dia. Jadi diduga memang ya semacam operasi intelijen, Mas. Waduh, ngeri banget nih. Ya. Oke, polisi. Advokat Alvin Lim dilaporkan terkait dugaan pelanggaran UU ITE. Ini yang lapor tadi adalah? Tadi ada lagi Henry Surya. Henry Surya? Iya, jadi waktu yang kita podcast di situ kan, nah selain podcast, saya kan di luar ini banyak saya bongkar kebobrokannya si Henry Surya. Iya. Nah, dia tersinggung, jadi dia bilang saya mencemarkan nama baik dia. Tahu apa kabar Henry Surya sekarang? Ditahan kan? Enggak, maksudnya prosesnya? Prosesnya udah sidang. Udah dakwaan lagi. Belum tuntutan. Masih pemeriksaan saksi pelapor. Oke. Keyakinan Mas Alvin gimana? Oh, dia pasti kena. Udah pasti kena. Karena kan jaksan udah bilang. Jadi awalnya kan dia sempat keluar tuh. Sempat lepas. Terus saya demo. Saya demo dan saya bongkar bahwa ternyata ada P19 mati, Mas. Jadi Kejaksaan Agung itu menciptakan sebuah petunjuk yang nggak mungkin dipenuhi jaksa. Nah, saya protes di situ. Kenapa bisa ada petunjuk seperti ini? Oke, akhirnya dianulir. Akhirnya dia sekarang sudah dakwaan. Sudah dakwaan. Kira-kira nanti vonisnya berapa lama nih kira-kira? Kalau tuntutan kan bisa setinggi-tingginya. Jadi disinilah saya duga ada permainan oknum oknum kejaksaan, di mana 66% ancaman si Henry Surya ini cuma 5 tahun. Tuntutannya nantinya? Iya, bukan tuntutan, ancamannya cuma 5 tahun. Tuntutan di bawah situ. Oke, ancamannya cuma 5 tahun. Dari undang-undangnya 5 tahun? Iya, 66% chance. Jadi dia dibikin dakwaan alternatif, yang satu nih tinggi 15 tahun. Tetapi yang duanya lagi cuma 4 tahun. Ya, jadi ini sama jaksa dibikin atau, sehingga hakim bisa memilih. Gitu? Maksudnya gimana sih? Nah, saya ini dia. hukum nih. Jadi gini, Mas, ya misalnya ada sebuah pencuri masuk ke rumah Mas. Dia mencuri. Nah, ketika mencuri kena pasal 4 tahun ancaman. Ternyata ada seorang tamu Mas dibunuh. Ketika bunuh kena pasal berencana 340. Ada cewek dia lihat diperkosa.
328 pemerkosaan di situ ya. Ancaman 15 tahun. Tapi yang dikenakan nyurinya doang. Ini dikenakan sama jaksa, dibikinnya atau, Mas. Oh. Jadi disuruh milih. Jadi kalau ada yang dibunuh tapi karena atau ya udahlah yang nyuri aja paling ringan. 4 tahun. Nah, itu bisa emang bisa kayak begitu Mas hukum di Indonesia? Bisa. Masa Inilah sih? dakwaannya seperti itu, Mas. Iya. Inilah makanya saya protes. Saya mah juga nggak setuju kalau hukum di Indonesia bisa dipermainkan, masa enggak? Ini yang terjadi, Mas. Dakwaannya ada. Kalau nggak anak saya nggak jadi Nino, nggak saya suruh keluar dari hukum nih kalau hukum di Indonesia begitu nih. Dakwaannya di SIPP seperti itu. Nah, inilah makanya saya berteriak. Iya. Inilah saya berteriak. Kenapa? Harusnya kan dia atau. Dia mencuri, juga membunuh, juga memperkosa, seharusnya semuanya kena. Seharusnya. Oke. Iya dong. Dia melakukan kok perbuatan itu. Oke, jadi hukum di Indonesia bisa dipermainkan gitu maksudnya? Bisa, ada oknum. Yakin 1000%. Makanya disitulah saya berani Yang mempermainkan siapa jadi? Oknum, Mas. Oknum apa? Level apa? Jadi oknum ini seperti yang dibilang oleh Mahfud ya, dari oknum pengacara, oknum jaksa, oknum polisi, dan oknum hakim ini dia bisa bekerja sama. 4 pilar. 4 pilar di Ini sini. bisa gitu? Bisa. Wah, nggak jadilah Nino kuliah hukum. Ini di Ini Indonesia. kuliah hukum di Amerika aja kali Nino kalau gitu ya? Gimana? Hah? Ngeri nih kalau benar, tapi gua nggak percaya nih. Coba buktikan kalau ini tidak benar ya. Biar anak-anak kita aman. Betul. Hidup di Indonesia, anak cucu kita aman, kuliah hukum juga nggak mengecewakan gitu kan ya. Iya. Iya, coba. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Nah, sekarang itu kasus tadi ya. Nah, dipolisikan oleh polisi. Kenapa dilaporin polisi? Jadi awal muasalnya itu adalah Pak Listio Sigit di bulan Oktober dia ada press release, dia bilang silahkan masyarakat kritik kami. Iya. Saya sebagai advokat melihat bahwa adanya oknum di kepolisian, saya tergelitik untuk membuat video kritik. Iya. Saya Kritik apa tulislah surat, saya bikin video kritik tentang belak-belakan kualitas dan kinerja Polri judulnya. Iya. Jadi saya ceritakan bagaimana anggapan orang ketika polisi masuk ke polisi aja itu harus bayar. Dia mau naik pangkat bayar. Oh ya? Ini banyak beberapa, Mas. Saya bicara dengan pihak kepolisian. Ketika saya tanya, kok bayar mahal? Dia bilang, saya mau naik jabatan aja saya mesti bayar, Pak. Jadi ini cerita dari mereka. Ya kan? Makanya disinilah Ini saya semua sampaikan dalam bentuk kritik. Apa oknum doang nih? Oknum. Semua terjadi seperti itu apa enggak? Banyak banget oknum seperti itu. Tapi oknum itu. Ya, jadi nggak semuanya jelek ya. Iya. Karena saya ketemu beberapa polisi yang memang, Mas, saya kasih uang pun nolak. Termasuk saya loh. Saya ngelaporin Medina Zain Iya. ke polisi Polda Metro Jaya di Krimsus. Sampai sekarang saya nggak pernah keluar dimintain. uang. Nggak pernah diminta dan nggak pernah Iya. keluar uang. Artinya sampai saat ini yang saya alami Iya. aman-aman aja gitu. Makanya itu yang saya bilang, ada yang di mana polisi-polisi yang saya kasih nggak mau, enggak Mas, saya udah seneng bantu Mas. Nah itu yang harus dikasih reward dong. Bener, Dilaporin ke pimpinan ini polisi-polisi baik dong. bener. Tapi yang kayak begitu biasanya jarang naik pangkat, Mas. Oh gitu? Jadi Polisi kemarin yang bener ini, jarang naik pangkat? iya, saya ada teman Kapolres pun yang ke saya ketika dia ngegerebek sebuah di Tangsel di BSD, itu ada sebuah tempat naik klub diskotik itu yang digerebek sama dia, ya kan? Nah, dia malah dibuang keluar kota. Oke. Dia menggerebek diskotik di Tangerang Selatan. Iya. Polres mana nih? Tangsel. Tangsel. Tangerang Selatan. Oke. Terus habis dia prestasi dong. Mestinya kan? Terus? Tapi itulah merusak si oknum yang pemilik setoran. Jadi ini tempat-tempat hiburan malam, perjudian, ini mereka setor, Mas. Setor ke jenderal. Jadi bakul nasi ini tuh dipengaruhi, akhirnya dipindahlah. Jadi yang baik-baik itu banyak yang digeser. Ini saya lihat ada di situ. Sampai terakhir kita terbukalah kasus Sambo. Oke, gimana nih? Jadi kasus Sambo, Mas, karena saya banyak komplain, saya WA Pak Kapolri. Ini ada WA-nya. Pak Kapolri balas, silakan Dibalas? kalau dibalas. Kapolri bilang, silakan kalau kamu mau vokal, ya kan. Yang penting objektif katanya. Ya benar dong, benar. Benar. Nah, saya nih, ini kan video yang saya belak-belakan ini, saya WA ke Kapolri, saya bilang selamat sore Pak Kapolri, saya Alvin Lim, bla bla bla. Saya akan memberikan video kritik. Selama yang Bapak lakukan benar, silakan nih, panjang lebar. Dia balas. Kata Pak Kapolri. Kata Pak Kapolri, boleh dong. Boleh. Silakan. Nah, saya bikinlah video tersebut. Supaya jelas dipertanggungjawabkan karena bukti dan dukungan bukan hanya opini.
Oke, berarti diizinkan nih sama diizinkan. Kapolri, ya. Habis itu udah saya naikin toh. Ya. Ketika saya naikin, ternyata yang saya komplain ini kan tentang kasus-kasus real yang pada mandek, Mas. Ya kan, jadi memang benar-benar ada permainan oknum di situ. Ya. Akhirnya dia suruhlah Sambo hubungin saya. Awalnya saya hubungin Tunggu. Sambo. Sambo ngubungin, ini sebelum kasus ini nih? Sebelum kasus Sambo. Oke. Jadi Pak Kapolri itu kalau ada apa-apa, ya kan, yang ngebersihin itu tukang bersihnya, sapunya itu Sambo, Mas. Aduh, terus? Jadi dia dijawab di sini. Ini kalau Mas baca, dia suruh saya kontak ke Kadif Propam di situ. Ini setelah di sini ada lagi kan kasus ini panjang lebar, terus dia bilang hubungi Kadif Propam, kalau enggak si Kabareskrim. Akhirnya saya hubungilah si Kadif Propam, si Sambo. Nah, tapi saya diblokir nomor teleponnya waktu itu sama Sambo. Kenapa? Saya komplain sama Pak Kapolri, Pak, iya. saya gimana mau hubungin, nomor saya aja diblokir. Akhirnya Sambo ngontek saya, bilang bahwa sudah diberesin nanti sama dia. Suruh bilang ke Kapolri, bahwa dia yang handle gitu loh. Ini kan, mohon maaf ini kan Alvin Lim atau stafnya LQ, Mei 7 nih. Iya, oh bulan Mei. Dia mulai hubungi saya. Ini dengan Alvin Lim, saya bilang, Pak. Jadi dia suruh saya WA Kapolri, ini saya WA, sudah saya WA Pak Kapolri bahwa sudah diterima baik. Selanjutnya akan komunikasi dengan Propam terkait aduan dan dugaan penyelewengan. Kan saya komplain banyaknya oknum nih. Di situ ditindaklanjuti toh. Oke Mas, ke GBU. Bagus dong berarti pada saat bagus. Pak Sambo menindaklanjuti, ya. Nah, saat di sini masih bagus, Mas. Terus habis itu kan ketemuan toh. Ketemuan terus saya informasikan nih. Karena kasus-kasus yang kita komplain ini masih mandek sampai detik ini. Kasus apa aja? Satu ini mahkota, contoh ya kan. Mahkota itu apa ya? Mahkota ini kayak Indosuria, tapi skala lebih kecil. Kalau Indosuria kan 106 triliun, mahkota 7,5 triliun. Di situ. Nah, ini yang terlapornya Raja Sabta Oktohari, anaknya Oso di situ. Makanya susah jalan. Saya komplain di sini menurut susah jalan? Karena melibatkan penguasa. Orang-orang kelas atas lah di situ. Dia bilang karena udah ada aduan pertama, oke nanti kita minta gelar wasidik. Oke, makasih Jenderal. Nggak jalan lagi, saya iniin lagi. Terus ini Indosuria nih yang kemarin masalah. Saya komplain lagi, surat sudah masuk, wasidik akan undang Anda. Mandek. Jadi semua nih yang mandek saya karena sudah difasilitasi dengan Sambo, saya ke Sambo toh. Oke, berarti Sambo pada saat itu mencoba membereskan. Bagus di situ, tapi ini kan dia bilang, ya Anda komplain ke Kabareskrim atau ke Rawasidik dong. Sampai mentok di mana dia bilang dia udah nggak bisa bantu di sini nih. Jika memang sudah mentok ini, jadi nggak jalan-jalan Mas. Kita komplain, oke komplainnya ditindaklanjutin kata dia. Nanti saya tindaklanjutin. Tapi hasilnya nggak ada Mas. Jadi misalnya itu penyelidikan ya lidik terus. Nah otomatis saya komplain dong, saya nanya dong, Bang, ini kenapa nggak ada hasilnya? Dia bilang ke sini. Nanti Anda ke Kabareskrim aja kata dia. Nih, ya Anda komplain Kabareskrim atau Rawasidik dong. Jadi akhirnya dia angkat tangan. Sudah silakan Anda ke Kaba. Suruh ke yang lain gitu kan. Oke, saya bilang. Nah, saya ke Karawasidik pun sama, mentok juga di sana. Akhirnya saya naikin, saya viralin berita-berita itu. Ketika berita itu saya viralin, Mas di situ, ya kan, dia marah Sambo. Dia marah, dia bilang ini, kenapa Anda harus viralkan? Pengaduan siapapun Propam pasti tangani. Jadi gini, dia marah sama Mas Alvin? Iya, jadi dia ini tidak mau ada berita jelek sama sekali tentang polisi keluar. Di situ. Jadi maunya itu, kalau ada berita jelek, udah yang penting udah lapor, diemin aja. Tapi kan kalau nggak jalan-jalan, kita gimana mau beresinnya toh? Dia bilang lapor Propam. Jadi gini Mas, saya ada klien. Ada masalah nih oknum, ya kan? Kita lapor Propam. Besoknya klien saya malah dicari gara-gara sama si oknum Polres tersebut. Datang satu tim, semuanya dirazia tanpa izin. Dicekin satu persatu, ada bukunya nggak, ada ononya. Jadi orang nggak bisa kerja Mas. Jadi nggak bisa. Ketika kita ngadu ke Kadif Propam, baru Kadif Propam teleponin. Mundur. Jadi kita kayak diganggu. Jadi kita lapor ke Propam. Itu terakhir kapan jawaban? Waktu marah tuh kapan jawabannya? Ini Mei 29. Pengaduan Anda pun pasti Propam tanganin. Ini bahkan saya bilang, ini oknum Polres Jakarta Timur nantang loh. Dia nggak takut sama Propam. Kapan terakhir Sambo komunikasi? Kalau terakhir banget sama saya tuh Juni 26.
pas dia ditahan. Oh, sempat ngobrol gimana? Sempat. Ini masih jawab makasih di sini. Oke. Jadi saya tahu dia kena di situ juga saya infoin. Ya jadi ceritanya itu tadi kan terakhir sampai dia coba mau jalanin kan, tapi ternyata Mas Kapolres, Kapolda ini dia nggak nurut ke Kadipropam. So, gimana ceritanya? Kadipropam kan harusnya kan ke polisi. Betul. Kok Kapolres sama Kapolda bisa nggak nurut, gimana cerita? Saya nggak ngerti, Mas. Ini saya WA sendiri ke Pak Sambonya justru. Iya. Ya kan saya bilang ini Kapolres nantangin loh, Polres nantangin loh, dia nggak takut loh. Kalian ngaduin juga nggak takut. Makanya saya bicara ini berdasarkan bukti. Ini ada. Karena Oknum Polres Jaktim menantang, dia nggak takut, saya bilang. Kata Bapak ke Ferdi Sambo. Ke Ferdi Sambo. Ini ada bukti rekaman. Ada bukti rekaman di mana penyidik ini meres tahanan, minta duit. Mau lepas nggak? Minta duit. Tahanan soal apa nih? Tahanan berantem, Mas. Jadi Di mana kemarin itu, Di mana nih? di Polres. Polres mana? Polres Jakarta Timur ini. Oke. Jadi ada orang waktu itu kan malam-malam mereka berteman sebenarnya bertiga, berantem mulut, terus akhirnya pukul-pukulan, tapi ringan lah. Ditangkap yang satu, terus damai mereka. Damai biasanya kan lepas dong. Lepas. Nah ini damai diperas dimintain duit. Oke. Saya bilang jangan kayak begitu dong, ini harusnya dilepas, kan udah damai. Iya. Di situ. Nah, bukti rekaman itu dikasih ke Kadipropam. Sambo nih waktu itu. Sambo. Oke, Jadi terus kata bukan- Sambo? Kata Sambo, ya nanti ditindaklanjutin kan, tapi ternyata nggak ditindaklanjutin, malah tahanan kita diintimidasi lebih gila lagi. Oke, karena setelah tahun ngelaporin, diapain intimidasinya? Jadi yang mestinya damai, sama dia dibablasin naikin ke kejaksaan. Nggak jadi damai? Bukan nggak jadi damai, tetap pidananya dijalanin. Harusnya kan kalau ada restoratif justice, dihentikan kan. Gara-gara ini Polres ini dilaporin sama Mas Alvin? Betul, gara-gara dilaporin ke Propam. Iya. Jadi dia kesal gitu loh. Iya. Dan dia bilang, terserah kamu laporin, kita juga bisa 86 kok. Jadi dia bilang, ini ujung-ujung kamu tuh cuma ngisengin saya, dia akhirnya harus keluar duit ke sana, tapi dia nanti beres juga. Nah di situ saya kaget kan, saya lapor dong ke Ferdi Sambo dong. Saya cek ke Yanduan, dia bilang, laporkan aja, tunggu Anda diklarifikasi. Ya udah, akhirnya saya bilang, sudah 2 minggu tahanan di dalam diancam akan disiksa. Saya sampaikan, udah gitu aja, dan nggak ada tindak lanjutnya. Jadi selalu Propam itu silakan lapor. Iya. Ketika kita follow up, nggak ada, Mas. Ini yang tertinggi udah kan Kadipropam. Nah, karena saya begini terus, saya naikin terus. Kirim-kirim tuh link-linknya ya. Saya kirim-kirim linknya terus ke Ferdi dia. Sambo. Ya kan, dia kesel. Di blok? Enggak. Jadi ternyata itu dia ada anak buahnya dia, si Pujiarto ini laporin saya ke polisi. Oke, untuk ITE, Pujiarto untuk dibungkam. dilaporin ITE atas yang mana Laporin nih? saya. Atas ITE. yang mana? Atas video yang saya minta izin sama Kapolri. Oke. Dia kan nggak tahu saya udah minta izin. Iya. Jadi untuk supaya saya dibungkam, seolah-olah saya mau menyebarkan hoax lah gitu. Iya. Jadi dibilang ini mencemarkan nama baik polisi, karena saya bilang waktu itu Polda Metro sarang mafia, polisi banyak oknum di situ. Dia nggak suka, gitu loh. Nah saya dilaporin Oleh Pujiarto. oleh Pujiarto. Siapa ya Pujiarto ini? Pujiarto ini Kasubdit Renakta, Oke, Polda terus Metro. udah dilaporin. Nah ternyata setelah terbongkar kasus Ferdi Sambo, baru tahu bahwa dia ini jaringannya Ferdi Sambo. Oh, Pujiarto ini termasuk salah satu. Termasuk dia yang merekayasa penyidikannya Ferdi Sambo itu. Jadi ketika Ini yang bunuh, yang ikut diperiksa juga yang berarti. ikut diperiksa dan ikut kena Yang sanksi. hampir 100 polisi itu. Iya, dia salah satunya. Diapain sekarang? Jadi dia kemarin itu kena etik, dicopot, ditaruh di Yanma. Oke, pelayanan Situ. masyarakat. Oke. Ditaruh ke pelayanan masyarakat. Terus laporannya dia terhadap Mas Alvin gimana sekarang? Ya sekarang belum berjalan lagi sejak dia kena masalah di situ. Tapi kan walaupun dia kena masalah harusnya laporan itu tetap bisa berjalan dong. Seharusnya. Iya, terus? Tapi kan ini kalau ITE itu kan delik aduan kan. Sebenarnya saya nggak jelek-jelekin dia. Iya. Saya mengkritisi institusi. Polisi ya. Jadi seharusnya berdasarkan SKB 3 Menteri, kritik terhadap institusi itu bukan pencemaran nama baik, Mas. Iya. Tapi kan dia coba masukin supaya apa? Membungkam saya. Karena mereka beranggapan, Mas, Iya. kata-kata saya ini membuat reputasi Polri atau institusi Polri jadi jatuh, hilang kepercayaan. Iya. Itu yang salah, Mas, kalau menurut saya. Salah itu.
Karena gini loh, apalah arti kata seorang Alvin Lim, saya jelek-jelekin dia, kalau isinya dia bagus, orang akan tahu mereka bagus. Bener nggak? Misalnya Mas Uya Kuya, orang udah tahu Mas Uya Kuya bagus, artis. Kalau saya tiba-tiba bilang, oh Mas Uya Kuya mah bukan artis, dia penjahat, perampok, maling, orang nggak akan percaya saya. Iyalah, orang dia udah lihat ya kan. Jadi yang sebenarnya bisa menyebabkan reputasi dia turun atau enggak, sebenarnya kalau dia bersihin atau tidak oknum-oknum polisi di dia. Ini salah kaprahnya mereka di situ, Mas. Oke, jadi intinya adalah sekarang nggak tahu nih kelanjutannya laporannya gimana gitu ya? Belum tahu. Oke, nah kita lihat artikel lagi nih. Terungkap, Alvin Lim bongkar bukti nyata kelicikan Ferdy Sambo selama berkarir sebagai polisi. Oke, ini berarti apa nih maksudnya? Jadi selama Pak Ferdy Sambo jadi polisi tersebut, Mas, ternyata ya kan kasus-kasus yang saya tanganin itu kebanyakan dia yang hentikan juga. Jadi dia sebagai Kadif Propam dia punya kuasa nih terhadap beberapa. Contoh ya, kemarin ini kasus Sinarmas. Sinarmas itu 2 owner Sinarmas. Saya udah punya buktinya bahwa akte lahir mereka palsu. Jadi mereka memberikan akte lahir ke pengadilan, menyatakan anaknya Eka Cipta ketika rebutan harta. Ternyata setelah kami cek ke Disdukcapil tidak terdaftar, Mas, palsu di situ. Ya kayak ijazahnya Rasman lah, nggak terdaftar lah, nggak diakui lah oleh pemerintah. Nah, setelah itu kita laporin ke polisi. Polisi nggak mau naikin dia jadi tersangka atau naikin sidik. Kenapa? Ya karena ini, kalau menurut saya ini oknumnya ini kelas tinggi, Mas. Si Sinarmas ini kelas tinggi. Nah ternyata setelah saya cek lebih lanjut, ada orang namanya Stanley dari Sinarmas ya nemuin si Ferdy Sambo. Ya, jadi Stanley ini berusaha untuk apa? Meng-SP3, menghentikan. Ya kan, berbicara ke Kapolri. Makanya saya WA Pak Kapolri. Pak, tolong Pak lurus Pak. Saya dapat informasi bahwa ada begini, tolong Bapak jangan terpengaruh. Jadi sebenarnya ketika saya berbicara, saya bukan sedang menuduh atau sedang mencemarkan orang. Tapi saya sebagai menerima informasi, saya berikan ke polisi, jangan sampai polisi itu terjadi kong kali kong. Itu aja sebenarnya, Mas. Ya kan? Ya dong, kalau kita menerima sesuatu misalnya nih, ya kan? Wah, ada perkara nih, misalnya si A nih kayaknya mau nyogok si B. Ya kan? Ya kita kasih tahu dong, Pak, jangan terima, Pak, sogokan di situ, Pak. Ini melanggar hukum, Pak. Kan mestinya kita dilindungi toh. Ini enggak. Ini justru kita berusaha di shoot down sama mereka. Gimana cara Sinarmas kasusnya gimana cara perkembangannya? Mandek sama. Jadi kalau kasus-kasus yang melawan kelas atas, Mas, ini hampir nggak pernah jalan di zaman pemerintahan Listio Sigit. Disinilah makanya saya teriak sebenarnya. Kenapa? Emang di zaman sebelumnya jalan? Kenapa? Di zaman sebelumnya jalan? Jalan sebelumnya masih ada yang jalan, Mas. Iya. Apa contoh-contoh kasus melawan kasus kelas atas tapi jalan? Coba. Kalau sebelum-sebelumnya kan di di kepolisian misalnya yang Cicak versus Buaya pun kayak ya KPK versus polisi. KPK-nya pun juga masih banyak aktif. Kalau sekarang kan kita lihat udah agak jarang penindakan. Kan KPK-nya polisi juga, Mas. Iya. Itu dia. Makanya sekarang isinya orang polisi juga kan. Itu dia. Iya nggak sih? Hah? Sekarang ketua KPK dari polisi bukan sih? Dari polisi. Iya. Nah, disinilah makanya concern saya sih, Mas. Iya. Nah, ada lagi nih, tebak tuntutan hukum Ferdy Sambo akan ringan. Alvin Lim bilang punya jasa pada kasus kebakaran Kejaksaan Agung. Maksudnya apa, Mas? Jadi gini, Mas, kalau saya lihat ya, Ferdy Sambo itu ternyata dia ini saat itu adalah Dirtipidum ketika kebakaran Kejagung. Kebakaran Kejagung saya udah teriak. Kenapa saya bilang ada oknum Kejaksaan Agung sarang mafia? Karena gedung 1 triliun markas besarnya Jaksa Agung, masa nggak ada yang jaga, Mas? Kita bodoh-bodohan ngomong aja gitu loh. Ya kan, nggak ada asistennya, nggak ada satpamnya. Masa cuma katanya pegawainya terus bisa 1 puntung rokok ngebakar segitu banyak, segitu hebatnya. Bohong itu kalau menurut saya. Nggak masuk di akal. Nah saat itu Dirtipidumnya si Ferdy Sambo. Dirtipidumnya saat itu Ferdy Sambo. Makanya saya tahu di situ ketika Dirtipidumnya Ferdy Sambo, di sini pasti nanti akan ada barter jasa. Saya pernah bantu kamu, nanti kamu bantu saya ya di situ. Oke, menurut Mas Alvin Lim, kira-kira Ferdy Menurut Sambo saya seperti itu. bakal divonis berapa tahun?
Gini, harusnya 340, harusnya ya. Iya. Ancamannya itu seumur hidup sampai hukuman mati, Mas. Iya. Ya kan? Tapi menurut saya 338. nggak bakal 20 tahun aja nggak bakal. Pasti Coba. di bawah situ. Menurut Mas Alvin? Ya paling 10 tahun atau di bawah 10 tahun. Menurut saya 10 tahun kayaknya. Iya. Dan itu, Iya. Mas, kalau 10 tahun. Ini feeling aja. Iya, ya. kalau 10 tahun, Iya. dia jalan di dalam cuma 4 tahun selesai keluar Iya. di situ. Paling seperti Oke. itu gitu. Oke. Nah, ada lagi nih. Cerita Alvin Lim temui JHL yang diduga terlibat konsorsium 303. Orangnya sih mengelak tapi dia jualan. Maksudnya JHL ini siapa, Mas? JHL ini ada seseorang namanya Jerry Hermawan Low. Jadi saya kalau dapat informasi, saya selalu tipe orang yang saya mau verifikasi langsung, Mas. Karena gini, kalau kita teriak-teriak, si Anu begini, tanpa ketemu orangnya, berarti nanti kita memfitnah, benar nggak? Jadi saya pikir gimana, ayo udah ketemu. Kebetulan beliau ngundang saya. Jadi Pak JHL ini ngundang saya ke Singapura, Mas. Yang waktu saya dibilang kabur, saya nggak kabur. Saya diundang sama beliau, saya menghormati. Kenapa saya menghormati? Karena saya memang ada bawa nama dia, toh. Iya. Nah, saya pikir ini kebetulan untuk saya mengklarifikasi, benar atau enggak, saya tanya langsung. Nah, ketemulah kita di Marina Bay Sands. Iya. Jadi saya nginep di sana, itu dibayarin sama orang-orangnya dia lah, gitu ya. Karena dia ngundang saya kan, ya udah saya datang situ, makan di Blossom, ketemu sama beliau. Nah, Pak Jerry Hermawan di situ cerita, ya kan. Dia bilang di situ intinya ada ancaman juga di situ. Dia bilang kamu kalau sebut-sebut nama saya, ya kan, saya nih kalau saya nanti jahat, bisa aja kamu hilang nyawa, gitu. Saya bilang. Kata siapa nih? Kata Jerry. Iya. Ya kan, saya bilang wah saya udah siap resiko bang, saya bilang gitu. Terus dia bilang tapi kata dia saya sudah bukan kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu gue sabet lo pasti ambil. Ini. Saya dengerin aja, ya kan, ya namanya saya diundang toh. Nah selesai di situ dia bilang saya minta tolong Pak Alvin kalau bisa jangan sebut-sebut nama saya lagi. Dia bilang gitu kan. Maksudnya apa Pak? Dia bilang gitu. Ya jangan sampai Anda laporin saya ke polisi. Saya bilang kalau Anda laporin saya ke polisi saya akan serang Anda balik. Oh iya siap, saya bilang gitu kan, nggak masalah. Terus saya tanya sama dia dong, Bang izin saya mau tanya Pak. Bener nggak sih Bapak itu bandar judi? Oh belak-belakan aja gitu? Saya belak-belakan saya tanya. Loh iya dong, kita jangan kita di luaran kita ngomong ketemu orangnya nggak berani. Saya tanya. Nah beliau jawab, Alvin kalau dulu iya kata dia, kalau sekarang nggak kata dia. Sekarang saya ini seharusnya kalian patut memberi saya penghargaan. Saya bilang kenapa Pak? Ya saya mau dengar dong kata dia. Saya punya judi namanya Kampung Dewa di Kamboja. Ya kan, saya bekerja sama dengan pemerintah sana, dapat izin dan lain sebagainya, dan saya menciptakan lapangan kerja bagi Indonesia. Saya dengerin aja dulu. Ada banyak TKI kerja sama saya, jadi sales, jadi marketing, jadi pegawai kasino, dan kebanyakan saya punya customer itu adalah orang Cina daratan, bukan orang Indonesia kata dia. Oke, saya dengar. Terus gimana Pak? Yang di Indonesia enggak, dia bilang. Menurut pengakuan beliau tidak, ya kan? Ya sudah, kalau begitu ya namanya orang kan punya berhak dong gitu. Informasi saya dengar di luar infonya dia jualan private label 5 miliar. Apa ada private label? Jadi gini, kalau misalnya mau dapat perlindungan dari polisi yang kecil-kecil, itu ditanya kamu konsorsium mana? Nah, kalau mau masuk private labelnya dia itu bayar 5 miliar infonya. Infonya belum yang saya benar dengar. kan? Belum tentu. Makanya saya tanya sama dia. Iya. Makanya ketika saya ketemu saya tanya, "Pak, Jerry bener nggak?" "Oh, nggak bener itu," kata dia kan. Soalnya omsetnya yang saya dengar Bapak tuh 1 bulan 500 miliar loh. Dia ketawa-ketawa. Iya, kalau uang ya saya memang dapat, tapi kalau dari private label enggak kata dia. Bohong itu. Oh ya sudah. Nah, ceritalah dia kedekatan dia dengan jenderal-jenderal. Dia cerita tuh, ya saya dekat sama Iwan Bule, dekat sama Hendra Kurniawan. Nah disitulah saya tahu ya ternyata dia juga dekat dengan istrinya Hendra Kurniawan yang namanya Sally. Jadi Hendra pas Kurniawan dia yang mana? jatuh, Ya. anak buahnya Ferdy Sambo. Oh yang kemarin yang naik private jet. Iya. Jadi ya saya dengar lah ceritanya, maksudnya sebagai teman dia bilang ya namanya dia businessman ya. Tentu dia punya banyak teman, banyak kawan. Ya, kawan minta tolong, dia tolongin. Jadi disitulah saya tahu bahwa jet itu bukan pinjaman dari Robert. Gitu loh. Jadi memang dia yang bantuin. Jadi ketika dia lagi jatuh, waktu itu ada perkara Antasari yang dibunuh itu kan dia kena penjara 5 tahun. Siapa nih? Jerry. Oke. Antasari ketika waktu yang dibilang ngebunuh
Iya, yang cewek kasus Kedi itu. Itu Jerry kenapa? Kapolres Jakarta Selatan kena. Jadi si Jerry Hermonlo ini memang orang hebat, orang kuat ya, yang memang punya jaringan di situ. Nah, dia itu punya jaringan ke kepolisian memang kuat dan dekat sekali sama Iwan Bule yang PSSI sekarang ini. Nggak apa-apa kan, dekat kenal nggak apa-apa dong masalahnya. Masalahnya apa? Nggak masalah. Iya. Justru itulah makanya saya ketika ketemu beliau, saya tanyakan langsung. Saya mau tahu ya kan, bener nggak nih rumor di luar? Menurut dia bagaimana? Enggak, katanya enggak. Kata dia enggak. Iya. Ya sudah, kita hormati saja. Iya. Kan di situ. Iya. Tapi minimal kan saya kepuasan hati saya dengar sendiri dari orang. Udah nanya. Udah iya. nanya. Oke. Ini ada lagi nih. Alvin Lim bilang konsorsium 303 di balik tragedi Kanjuruhan. Kok jadi ke situ larinya, Mas? Jadi gini ya, apa namanya? 303 itu seperti kita tahu PSSI ini kan ketuanya si Iwan Bule. Nah, dugaan kami Iwan Bule ini ya kan sebenarnya dia sudah tahu itu Kanjuruhan itu akan terjadi, Mas. Jadi udah ada surat. Ya. Iwan Bule udah tahu. Ya. Kapolda Niko Afinta udah tahu karena saya dapat suratnya. Ya. Mas dapat suratnya yang bawa dari Polres kasih tahu ke Pangkal, minta agar dimajukan ke sore hari. Nah itu tembusannya ke ketua PSSI dan ke ke Kapolda Jawa Timur. Nah tapi mereka tidak lakukan itu. Dan yang lebih fatalnya lagi, mereka menyemprotkan gas air mata. Oke, itu yang tadi saya pertanyakan juga ke manajer Arema tadi, maksudnya apa yang membuat kok tetap berjalan pertandingan di malam hari padahal sudah ada instruksi dari Polres untuk memajukan pertandingan di sore hari. Saya bertanya tadi bahwa apakah ini ada kuasa yang lebih besar yang di atas entah di manapun, apa di sisi bisnis atau sisi apa, saya nggak tahu gitu. Ada, ditolak itu. Jadi udah dikasih tahu ke atas, sama atas ditolak. Atas ini siapa? Atas ini ya si PSSI ini. Jadi semua kan. Kenapa ditolak? Ya pastinya kalau misalnya sampai pindah-pindah jadwal kan pasti biaya kosnya juga nambah situ. Tapi kedua saya melihat ya, makanya saya bilang ini opini hukum saya, ada dugaan skenario di sini. Kenapa? Maksudnya? 303 ini sama kasus Sambo ini terlalu panas, Mas. Kalau ini nggak dikalemin, ya kan, maka mereka ini untuk lepas sulit. Karena gimana pun juga mereka saling menolong. Ya, yang namanya triad society itu juga mereka saling menolong. Penjahat sama penjahat saling menolong gitu loh. Artinya ya kalau sekarang si Ferdy Sambo ini kan selama ini udah banyak nolong 303. Selama dia jadi Kadif Propam 303 kan aman. Nggak pernah ada yang sentuh-sentuh. Jadi banyak orang-orang yang berhutang budi di mana ketika dia minta orang pasti mau bantu. Ya hubungannya sama Kanjuruhannya apa jadi? Hubungannya Kanjuruhan ini kalau menurut saya adalah semacam mereka mau shifting perhatian. Cuma satu hal mungkin mereka nggak nyangka korbannya bakal segini besar. Oke, maksudnya dengan arti kata Mas Alvin ini menuduh bahwa Kanjuruhan ini didesain gitu? Ada desainnya, Mas. Sengaja gitu? Sengaja. Masa iya sih setega itu? Opini hukum saya seperti itu karena dia pintunya aja dia tutup. Bagaimana orang udah selesai pertandingan buka lebar-lebar dong pada keluar. Ini masa pintu 13 ditutup, dia tembak arahinnya ke sana. Kan aneh. Terus sedangkan di sini Arema supporternya sama Persebaya nggak ada. Jadi mereka bukan bentrokan ke sini. Iya, bukan bentrok antara supporter. Nah, kalau dia turun ke bawah ya pasti ya orang teriak-teriak bentar. Kita tinggal lihat lah yang mana culpritnya amankan kan selesai, Mas. Sedangkan ketika ditembakin gas air mata, terjadilah kepanikan. Pintu dikunci. Masa sih mereka nggak tahu? Orang itu kan udah rule dasarnya FIFA. Udah pasti tahu. Artinya ini kan tuduhan serius nih, Mas. Maksudnya serius. Artinya apa? Kemungkinannya apa? Kemungkinan itu makanya saya bilang polisi itu harusnya pintunya sengaja dikunci apa gimana maksudnya ini tuduhan? Ini sengaja dibikin seperti itu. Mereka ini bukan pertama kali loh, Mas, ngadain pertandingan kayak begini. Masa dia kagak tahu protapnya? Kecuali baru pertama kali, oke lah, orang nggak ngerti nyetir, nabrak. Iya. Ini udah tahu, itu ditutup. Sengaja dia lemparin gas air mata di situ. Itulah makanya saya teriak, saya udah bilang,
Ini wajib diperiksa itu Ketum PSSI sama Kapolda Jawa Timur, si Niko Afinta. Kan sekarang sudah ada. Karena mereka masuk dalam konsorsium 303, Mas. Siapa nih? Mereka berdua. Ketum PSSI ini, Niko Afinta ini kan kita sudah, kalau ya Ketum PSSI Iwan Bule, kita sudah tahu kedekatan beliau dengan JHL lah. Ini dugaan ya. Iya. Karena dekat, ada dugaan, ya toh, berarti ada hubungan lah, temen lah, minimal toh. Nah, sedangkan Niko Afinta, namanya juga ada di dalam list konsorsium 303 yang beredar di masyarakat. Nama di skema belum tentu benar kan? Betul, tapi kan balik lagi saya bilang ketika ada dugaan, disitulah seharusnya polisi wajib menyelidiki, Mas. Pertanyaan saya, kenapa mereka nggak masuk dalam penyelidikan? Kenapa kira-kira menurut Mas Alvin? Nah, itu dia. Iya. Itu dia, makanya saya bilang Kapolri ini harus wajib berani, Mas. Iya. Kapolri ini yang saya lihat sekarang ya, saya nggak tahu apakah terlalu baik atau memang nggak punya wibawa. Dia harusnya, kalau yang namanya Kapolda itu kan di bawah Kapolri. Kalau ada dugaan salah, periksa dong. Diperiksa aja kagak. Kapoldanya tidak diperiksa, padahal Kapolri sendiri yang ngomong loh, kalau ada yang salah, ikan busuk dari kepalanya, 2 ke atas dia bakal babat. Iya. Buktinya dalam Arema 2 yang di atas mana, Bas? Ya. Kapolres dipinin, Kapoldanya kagak. Kapolres copot. Ada brimob beberapa ininya dicopot. 2 pimpinan dong, atasnya Kapolres. Kapolda mana? Kapolda, oke. Itu loh maksud saya adalah gini, pejabat tuh jangan sembarangan bicara. Karena kenapa? Pemerintah, kita masyarakat, kita percaya sama pemerintah. Kita senang sama pemerintah. Tapi kalau dia sering kali mengucapkan kata-kata yang dimana kata-kata itu tidak dia penuhi, tentu jadi kecewaan, Mas. Dan dipertanyakan. Dan jadi saya pertanyakan. Oke. Jadi maksud saya nggak bilang Iwan Bule sama Niko Afinta pasti salah loh, enggak. Iya, karena itu ada hati-hati, itu tuduhan yang serius. Betul, minimal diperiksa. Itulah tugas polisi, lidik dan sidik. Penyelidikan ini ada di kepolisian. Iya. Informasi dugaan masyarakat otomatis berpikir negatif itu normal, Mas, karena ada yang mati 100 lebih. Iya. Ya kan? Otomatis kita berpikir negatif normal. Iya. Tugas polisi menyelidiki. Iya. Kalau atasannya aja sama sekali nggak diselidikin, berarti kan dia nggak ada niat. Selidikin dong, kan sekarang zaman udah canggih, ya kan? Ada nggak dia di WA, misalnya si PSSI, ketua umumnya, Iwan Bule, ada nggak di WA ini misalnya, Mas ini bisa terjadi gini loh, gimana baiknya? Misalnya Iwan Bule bilang, biarin aja, gue nggak peduli mati, misal. Nah, kalau dia selidikin kan bisa ketahuan. Nah, ini yang saya sayangkan, di mana tumpulnya kepolisian. Makanya kalau Kapolri bilang hukum itu sudah tajam ke atas, saya sangat tidak setuju, Mas. Saya sampai detik ini sangat tidak setuju. Karena setiap hari sampai hari ini, yang saya lihat yang ditangani oleh kepolisian, mereka lebih concern tentang ITE dibanding orang mati, Mas. Nyawa manusia mati, manusia Indonesia, dia nggak peduliin. Kenapa saya bilang nggak peduliin? Kenapa? 180 orang yang kena kelas bawah semua. Yang jadi tersangka kalau saya lihat, cecerek semua itu, Mas. Pimpinannya mana? Iya toh, pimpinannya nggak ada. Berarti kan 180 orang meninggal, nggak ada nih yang pimpinan sama sekali. Sedangkan kalau ITE, wah siapa juga dia babat tajam. Ini kalau menurut saya, sorry ya, salah kaprah, Mas. Oke, Mas Alvin ngomong begini kan vokal sekali. Saya aja mungkin nggak punya keberanian sampai seberani Mas Alvin. Walaupun sekarang saya di kalangan para artis udah dibilang bahwa, Uya hati-hati nih, lo udah mulai podcast lo, hal-hal yang sensitif, lo nggak takut gitu. Kalau saya pikir sih, saya buat apa? Saya takut kan, saya juga tidak menciptakan opini, saya hanya podcast, mewawancara narasumber gitu kan ya. Dan ini kan adalah pilihan. Kita mungkin kalau yang lain cari aman gitu kan. Kalau saya bukan masalah cari aman, cari nggak aman gitu kan. Saya cuma hanya merasa bertanggung jawab, masa di usia saya yang udah masuk kepala 4 ini, saya adalah sarjana ilmu politik FISIP UI, tidak melakukan sesuatu buat bangsa ini. Selagi benar, kenapa tidak? Betul. Tapi yang saya lakukan jauh masih di bawah keberanian Mas Alvin. Mas Alvin nggak takut di teror, diintimidasi? Pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Bukannya pernah lagi, Mas, hampir tiap kali, Mas. Apa diapain? Didatangin siapa? Diteror apa? Nggak usah jauh-jauh, mobil taruh di Polda Metro Jaya, baru setengah jam saya tinggal, itu kacanya dihancurin di dalam Polda. Kapan ya? Ini kurang lebih tahun lalu. Terus
kantor saya di dalam Polda kaca dihancurin. Iya, dihancurin. Iya, terus? Padahal di dalam parkiran dalam situnya. Oke, terus? Iya kan? Terus laporan ITE udah banyak lah, udah puluhan lah. Iya. Ya kemarin jaksa lapor juga ada kali sekitar 100. Ya, terus Dibuat repot dong nanti panggilan-panggilannya. pasti ini juga kemarin baru dapat panggilan. Hebatnya mereka kalau mereka lapor, Mas. Baru lapor 9 hari kemudian udah langsung naik sidik. Padahal kita nggak pernah dipanggil. Langsung naik sidik nih, dapat keluar SP sidik. Abang bedanya apa sama laporan-laporan lain? Laporan lain nggak bisa, Mas. Langsung naik sidik. Lidik dulu. Diklarifikasi dulu. Jadi misalnya Mas dilaporin sama Rasman, dibilang menghina Iya. nih. Ya kan? Mas harusnya diklarifikasi dulu. Iya, bener panggilan nggak? klarifikasi. Ini kagak ada. Ini langsung naik sidik. Tuh, udah Jadi ini langsung ada oknumnya ada SP di mana sidik. dong? Hah? Oknumnya ada di mana dong? Itulah saya bilang, Mas, oknum antara polisi sama jaksa sama hakim itu kadang udah mencampur. Nah, Mas, nggak takut di penjara? saya udah 2 kali, Mas, Oh, jadi di korban penjara. kriminalisasi. Apa? Kasus apa aja? Pertama rebutan anak, dibilang rebutan anak, dibilang penculikan, kan lucu. Ini Anak-anak anak saya, Mas, anak Mas. anak saya sendiri, Oke, ini setelah Mas vokal apa sebelum Mas vokal? sebelum vokal. Oh, sebelum vokal. Berarti nggak ada hubungannya dong, kriminalisasi? Oh, nggak ada hubungannya. Oke, ini hanya oleh oknum. Iya. Ya, oke. Terus yang kedua? Yang kedua, kemarin ini kasus ketika saya belain satu orang klien, ya yang klaimnya ditolak. Nah, ketika direktur utama alias jadi tersangka, Iya. dia coba cari-cari gimana cara buat jeblosin saya. Iya. Dibikinlah seolah-olah saya katanya membantu memalsukan KTP. Membantu memalsukan loh, jadi ada pelaku utama. Penyerta jadi. Nah, pelaku utamanya kena 2,5 tahun, saya dituntutnya 6 tahun. Kan Oh, gila. lebih tinggi. Berarti dia udah tahu bahwa ini target, bukan Iya. dia mauin kejahatan, apalagi kerugian 6 juta perak, Mas. Oke. Kan lucu. Itu dulu ya. Akhir-akhir ini apa? Intimidasi-intimidasi yang Mas alami? Jadi ada Pernah apa aja? Mbak Intelkam datang 20 orang. Apa? Mbak Intelkam itu apa nih? Badan Intel dan Keamanan. Kemana datang? Datang ke kantor Kapan? berapa bulan yang lalu ya. Terus ketika saya belum bicara, nanti datang ada Intel. Terus bilang, kamu kalau bicara tolong pelanan dikit, terutama ketika sebut Kapolri. Dia bilang ketika sebut Kapolri. Maksudnya apa? Iya, tolong jangan bilang kata kata anjing. Emang atau Mas bilang binatang. Jadi yang saya bilang adalah, Jangan juga lah, Mas, jangan. saya nggak bilang Iya. Kapolri Iya. Jadi gini, Mas, saya bilang polisi itu nggak boleh jadi oknum jenderal nggak boleh jadi oknum jenderal Yang namanya jenderal, Mas, tugas jenderal itu nangkap penjahat. Kalau polisi ya, ini nggak berani nangkap penjahat. Berarti kan di dalam tingkah laku dia kayak Mas, nggak berani nangkap penjahat. Tapi Mas nyebut nama nggak waktu itu? Enggak. Tapi arahnya ke satu jenderal mungkin? Enggak, saya Enggak. bilang oknum jenderal. Oke. Tapi karena disebut jenderal Iya. di situ, Mas, itu kemarin itu langsung podcast dari beberapa polisi purnawirawan ya, ada Sutadi, ada Sisnok, ketua penasihat Kapolri, wah pada teriak semua. Karena dia merasa juga jenderal walaupun bukan jenderal bintang 4 nih. Iya. Bintang 1, bintang 2. Iya. Jadi merasa tersinggung, Mas. Iya. Padahal saya sebut oknum loh. Iya. Nah, disinilah makanya berarti kan yang terikut dengan skenario terima suap, terima gratifikasi dalam hati mereka kan dia mengakui. Iya. Itu kita harus akui itu ada, Mas. Kalau tidak ada, nggak perlu KPK, nggak perlu kejaksaan, Mas. Iya. Kalau kagak ada koruptor, kemarin MA kenapa ditangkap? Oke. Hakim Agung ya kan? Berarti kan masih ada, Mas. Oke. Ini jadi saya ngeri nih. Di bawah coba cek ada Intel nggak nih? Hah? Ini kita salah ngundang nih, ngeri nih. Kira-kira ngundang Mas Alvin tiba-tiba di bawah ada banyak Intel nih. Nggak ada tukang bakso. Hah? Tukang bakso bawa Pak HT nggak ada? Enggak lah, kan polisi sahabat kita. Dan mungkin di bawah ada tuh di depan, Mas. Indomie telur tuh paling. Kalau ya. semalam saya masih diikutin, Mas. Semalam? Semalam masih. Tahu dari diikutin. mana? Semalam saya ke tempat Pak Habib Rizik. Oke, terus? Saya juga mau tahu ya kan, apakah memang beliau ini benar sumber radikal atau tidak. Iya. Kalau saya orangnya pengen tahu, Mas. Ya, ternyata apa hasil ngobrol-ngobrol? Saya hasil ngobrol-ngobrol sama dia bilang dia nggak ada berniat merubah negara ini menjadi khalifah, itu nggak ada. Bahkan dia bilang dia bersedia keluar dari politik selama jangan sampai Indonesia ini agamanya dinistakan. Itu aja yang dia mau. Oke, dari malam diikutin ini taunya di mana? Jadi lagi di dalam wismanya ada tukang gojek pura-pura salah alamat, Mas. Tapi begini-begini kameranya diarahkan ke kami. Iya. Kan aneh. Kalau itu tim Romawi motor yang begini mungkin, Mas. kan mestinya kan lihat begini Iya, kan. Ini iya, nggak iya. dia begini. Iya, Pura-pura iya, salah alamat.
Itu bukan tim Rumah Uya lagi Bukan. nyelidikin apa gitu ya. Ya. Bukan. Mas kalau diikutin gitu bilang saya juga mau ngikutin di belakang bikin konten ya. Oke Mas Alvin. Tapi menarik sekali. Tapi intinya apa yang diperjuangkan ini adalah benar-benar murni untuk bangsa ya. Untuk Bukan bangsa, buat Mas. kepentingan pribadi atau kepentingan klien golongan tertentu bukan? Kalau kepentingan saya pribadi, buat apa saya dilaporin polisi? Saya rugi kok dilaporin kayak begini, dapat musuh kan. Tapi saya berpikir, Mas, kalau tidak ada yang berani teriak, yang berani speak up, suatu saat anak-anak saya juga dan teman-teman saya jadi korban, Mas. Iya, itu setuju. Kalau kita berpikir seperti itu, nah bagaimana anak cucu kita nanti ke depannya? Iya. Iya. Jadi kita ini nggak boleh munafik. Kita lihat, saya kuliah hukum ya. Sampai udah S2 sekarang. Sorry Mas, nggak ada gunanya Mas. Di dalam pengadilan nggak ada gunanya. Sama seseorang oknum lawyer yang ijazahnya tidak terdaftar dikti, nggak pernah nikmati bangku kuliah, kalah Mas karena dia nyogok. Iya, setuju. Terus apa gunanya? Saya juga baru bilang ke Nino nih kemarin. Nino kan sempat berpikir apa saya kuliah hukum katanya. Saya bilang sama Nino, selagi polisi dan negara kita belum bisa menuntaskan kasus ijazah palsu dari pengacara, ya belum bisa menangkap pengacara yang memakai ijazah palsu, nggak usah kuliah hukum saya bilang. Itu dia. Kan rugi dong, ngapain lo kuliah hukum susah-susah kalau kalah sama pengacara-pengacara yang akhirnya pakai ijazah palsu, iya kan? Mau dibawa kemana negara ini? Udah kita laporin polisi, akhirnya sampai Kapolri turun tangan. Kan viral tuh kemarin yang Natalia Rusli. Kalau abang kan Rasman. Ini saya versi yang sama, tapi Natalia Rusli. Iya tahu, yang kasus Indosuria juga kan? Kasus Jadi dia nggak punya ijazah. Ini Indosuria kan? Iya Indosuria. Jadi dia nggak punya ijazah SH, ya kan? Ijazah SH-nya nggak terdaftar dikti, sorry, bukan yang nggak punya, ya kan? Nggak terdaftar. Nah, terus ngambil banyak klien nggak jalan gitu. Sekarang gimana kasusnya nih? Sebenarnya ini kasusnya orangnya udah jadi tersangka, tapi nggak ditahan-tahan sama polisi. Nah, oke, ini bagaimana nih? Kalau ini saya ikut ngomong nggak apa-apa nih, kalau soal yang sama nih. Pihak kepolisian ayolah ya. Karena nih saya khawatir nih juga buat masa depan anak cucu kita ke depannya. Gimana kalau anak cucu kita nanti kalah bersaing sama orang-orang yang cuma beli ijazah. Bener nggak? Iya. Ya. Nanti gimana juga negara kita ini mau maju kalau misalnya hukum deh, kita nggak usah bilang negara deh. Hukum negara kita nanti dipertaruhkan oleh orang-orang yang kelakuannya beli jasa, oknum-oknum begini kan. Betul. Repot. Saya nggak izinkan anak saya kuliah hukum sampai ini kasus tuntas. Bener? Kan percuma, ya kan? Maka itulah Pak, saya benar-benar minta tolong kepada Pak Kapolri. Saya kemana sampai teriak-teriak, tolong 4 rekan senior yang advokat, Hotman Paris, Otto, Ose Kaligis, Hotma Sitompul, ayolah bantulah gitu kan, Junifer Girsang, bantu biar ada perubahan. Iya, dan ini mungkin juga saatnya bukan hanya kepolisian saja, kementerian juga, Mas Menteri, Mas Nadiem mana dong, ayo di sini bersuara dong, jangan diem aja. Dan juga DPR yang membawahi pendidikan juga bersuara, jangan cuma kalian duduk di kursi parlemen cuma cari-cari aman doang, saya nggak mau, ya kan? Apa gunanya saya susah-susah kuliah 4 tahun bangku kuliah, ikut PKPA, ikut ono ini. Iya PKPA, pelantikan yang resmi gitu sedangkan kan. ada orang cuma tinggal beli ijazah. Iya, berita acara sumpahnya juga malsuin surat domisili, ngapain ya kan? Itu nembak Mas. Iya. Jadi kalau orang yang nembak itu dia nggak ikut PKPA, nggak ikut PA langsung dikeluarin. Dan artinya Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, ya kan juga harus menyelesaikan ini dong. Sebenarnya jangan diam aja, jangan cari aman ya kan. Sebenarnya secara hukum kalau kita ngomong lurus, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung sebenarnya juga ikut serta dalam pidana bertanggung jawab. Karena menggunakan surat palsu. Nah, ayo dong, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung mana bersuara dong. Mas Menteri, Mas Nadiem saya sebut namanya. Jadi gini Mas, organisasi advokat misalnya ya, hari ini akan ada sumpah. Sumpahnya di Lampung misalnya, atau sumpahnya di luar kota, ya kan? Nah, saya advokat Jakarta, seharusnya nggak bisa. Nah, tapi ketika saya kesini nanti sama OA-nya, sama Pengadilan Tingginya, dibikinin domisili-domisilian. Nah, Mas. ini yang terjadi kan sekarang kan? Sering terjadi. Dan kan tim saya juga bersama Bu Evi sudah membuktikan ini, tapi tidak ada tindak lanjut juga. Saya jadi kecewa nih. Ini apakah saya terpaksa harus terjun ke politik nih 2024 nih? Saya kan nggak mau terjun ke politik nih sebagai sarjana ilmu politik. Apa kita harus terjun supaya harus menggantikan orang-orang yang begini, yang selama ini begitu-begitu aja ya kan? Iya. Jadi masyarakat Mas itu sudah banyak jenuh dan masyarakat itu ya sudah hilang harapan dengan pemerintahan. Kenapa? Karena oknum-oknumnya, saya nggak bilang Jokowi, saya nggak bilang satu orang tertentu, enggak Mas. Jokowinya mungkin baik, ya kan. Tapi oknum-oknumnya ini kalau pada inkompeten, hancurlah negara kita. Ini yang membuat saya berpikir, udahlah gue mau di penjara, biarin di penjara.
Ini partai mana sih yang bagus sekarang nih, Mas? Saya sama Maju sekali ke nggak. parlemen nggak pakai partai bisa nggak sekarang? Nah itu makanya kan lagi dicoba PT 0 kan Mas. Iya. Parlemen treasure. Iya, coba deh cari partai yang bagus coba deh. Ya. Kalau enggak kita repot Mas. Iya. Akhir-akhirnya kayak begitu. Iya, gitu. Kita nggak mau ada presiden yang baik. Iya. Presidennya baik nih Mas. Iya. Tapi dia nggak berkuasa. Dia dikontrol oleh politisi. Iya. Jadi kasar ngomong cuma boneka doang. Kan percuma Mas. Enggak lah, nanti kita benahi ini semua. Harus dibenahi. Siap. Oke, Mas Alvin, terima kasih. Makasih. Ya, teruslah bersuara dan tetap sehat, ya, yang aman juga, ya. Dan kita percaya bahwa sistem peradilan di Indonesia akan menjadi yang lebih baik lagi. Terutama kalau kita masyarakatnya bisa ikut mengawasi dan mengontrol, jangan diam-diam saja. Dan terutama bukan hanya masyarakat, harus ini jadi tugas wakil rakyat yang ada di DPR. Betul. Ya, bagaimana bisa mengawal ini? Ya, jangan akhirnya membuat kita sekarang antipati dan akhirnya pesimis. Membuat saya seperti anak saya mau kuliah hukumnya jadi saya larang nih. Ya, oke. Ayo buktikan kalian di sisa pemerintahan dari 2022 ke 2024 ini di aksi akhir pemerintahan para wakil rakyat, menteri yang terkait semua ya Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi buktikan bahwa bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Ya, terima kasih banyak. Dan habis ini kita akan ngomong soal KDRT. Siap. Ya, katanya ada korban KDRT yang Mas. Itu dia. Ya. Oke, kita akan bicara setelah ini. Aku udah gak sanggup Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kejadian ini untuk aku? Selama berulang kali loh Tuhan aku doang tuh bilang, udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih aku berusaha berjuang menyelamatkan rumah tanggaku sendiri untuk anak-anakku. Kenapa tidak kunjung juga datang pertolongan ataupun ya mukjizat dari Tuhan kan? Akhirnya ketika saya bilang kalau kayak gini apa gunanya hidup Tuhan, aku bilang. Kenapa nggak mati aja langsung? Saya nggak perlu ngerasain sakit, nggak perlu ngerasain dihajar kayak gitu, kayak dicekek lagi. Dua menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.